Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik selama-lamanya. Frater, Bapak Mama, anak-anak, saudara dan saudariku yang terkasih. Sebagaimana yang sudah saya katakan dari awal di kata pengantar, bahwa hari ini kita merayakan apa? Kita rayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Berkenaan dengan perayaan ini, bacaan yang barusan kita dengarkan tadi, secara khusus dalam bacaan Injil, menyodorkan kepada kita kisah tentang Maria mengunjungi siapa? Waktu Maria mengunjungi Elizabeth, bagaimana suasana hati batin Elizabeth ketika Maria memberi salam kepadanya? Hah? Bayi apa? Ya. Anak yang ada di dalam rahim melonjak kegirangan dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Elizabeth ngomong apa? Hah? Elizabeth ngomong apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lalu Maria ngomong apa? Hah? Jiwaku Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Maria kunjung Elizabeth, dan kunjungan itu membawa sukacita. Kamu biasanya baku kunjung ke tidak? Halo? Kamu biasa baku kunjung ke tidak? Baku kunjung kan? Lalu kamu punya kunjungan itu selalu bawa sukacita atau bagaimana? Atau kunjungan itu mendatangkan masalah? Siapa yang selama ini dia punya kunjungan selalu menciptakan masalah? Di mana dia hadir selalu ada masalah. Di mana dia ada selalu ada perkelahian. Di mana dia hadir selalu ada permusuhan. Siapa? Angkat tangan. Tidak ada. Berarti kamu ini nih seperti Maria, kamu punya kunjungan selalu mendatangkan sukacita, selalu mendatangkan kegembiraan. Siapa yang pernah kunjung orang lalu mungkin ibu itu sementara mengandung lalu bayi itu melonjak kegirangan? Siapa? Ada atau tidak? Hai, tidak ada. Ingat, kunjungan kita harus menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Dan orang yang dikunjungi itu harus sungguh-sungguh merasa bahagia, merasa tenang, merasa damai. Sebagaimana yang dialami oleh Elizabeth ketika Maria mengunjunginya. Pujian dari Elizabeth kepada Maria tidak harus membuat Maria merasa bangga dan sombong. Kita kalau orang sudah puji kita itu, kita angkat kaki itu tinggi-tinggi. Kita tidak lagi ingat orang. Tapi ingat, Maria dipuji oleh Elizabeth, tetapi pujiannya itu dia kembalikan kepada Tuhan. Maria ngomong apa tadi? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Dia tidak puji dirinya sendiri, tapi dia puji Tuhan. Kita punya kalau orang sudah puji kita, hei, mana dia mau tunduk begini? Itu dia angkat tinggi-tinggi. Ya, bahkan dia jalan itu kaki tidak injak lagi tanah. Orang sudah puji dia, melayang. Itu dia tidak toleran mengingat orang lain. Benarkah tidak? Siapa yang selama ini kalau orang puji dia itu tidak angkat diri tinggi-tinggi? Adakah tidak?
Memang terkadang kita lupa diri. Orang sudah puji kita, angkat kita tinggi-tinggi. Tapi ingat, ada orang yang pujiannya itu tidak luhur, tidak mulia, tidak murni. Dia angkat orang habis dan banting orang. Elizabeth, dia puji Maria, tetapi pujian itu datang dari ketulusan hatinya. Dia bukan hanya asal puji. Dan dia merasa bangga dan penuh rahmat bahwa dia seorang wanita yang tidak pernah diharapkan mendapat kunjungan dari Ibu Tuhan. Kita kalau tiba-tiba ada, tidak tahu, mungkin presiden datang kunjung ke orang yang tidak pernah kita harap, termasuk di rumah orang yang mungkin selama ini kita singkirkan, pasti kita bukan gembira, tapi kita rasa iri. Benarkah tidak? Ya. Kita pasti rasa cemburu. Bahkan kita pergi lagi gosip orang. Lihat itu, wanita itu, rumah itu yang tidak begitu ini, sekarang ada orang penting datang masuk di punya rumah. Kita mulai rasa cemburu, rasa iri hati. Itu biasa kita buat, kan tidak? Ya, dan itu berarti bahwa kita sama sekali tidak menciptakan suasana kebersamaan kita sebagai satu suasana yang penuh persaudaraan. Kalau kita satu komunitas sebagai satu gereja, kita membangun sikap rasa cemburu, iri hati satu sama lain, maka bukan tidak mungkin yang terjadi dan yang tercipta di dalam kebersamaan hidup kita adalah kita saling baku potong, dan hidup kita tidak akan aman, damai, dan tentram. Dan itu setiap kali kunjungan itu juga kunjungan yang selalu menciptakan masalah. Ingat, perayaan hari ini dengan kisah Injil yang barusan kita dengarkan bersama-sama sesungguhnya menyadarkan kita dan mengajak kita untuk membangun kasih persaudaraan yang tulus. Dan lebih dari itu, kita juga diajak untuk menjadi tanda pembawa rahmat. Di mana saja kita hadir, di mana saja kita berada, kehadiran kita harus membawa rahmat. Rahmat yang membawa kedamaian, rahmat yang memberi sukacita kepada orang lain. Orang lain bahagia, kita juga pasti akan bahagia. Bayangkan kalau kita kunjung orang tidak bahagia, bagaimana perasaan kamu? Hah? Kamu perasaan bagaimana? Kita baru salam begini, selamat pagi, dia toleh begini. Bagaimana kamu punya perasaan? Ya, sakit. Kita tidak diterima, salam kita tidak dihiraukan, orang tidak menghargai kita, orang tidak mendengarkan salam kita. Karena itu jangan ciptakan diri kita seperti itu di dalam kebersamaan kita dengan orang lain. Ingat, kita tidak hidup sendirian, kita ini hidup bersama dengan yang lain. Dan dalam kebersamaan dan kita dengan yang lain, baiklah kita menjaga kasih persaudaraan di antara kita. Di mana ada kasih, di situ ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Mari kita jadikan diri kita seperti Maria dan Elizabeth. Kedua wanita ini, harga diri mereka itu sudah hilang. Martabat mereka itu sudah direndahkan. Ingat, Elizabeth dikenal sebagai wanita yang mandul, yang tidak ada harapan lagi untuk melahirkan. Sementara itu Maria sudah kedapatan mengandung sebelum hidup bersama dengan Yosef. Namun harga diri dan martabat kedua wanita ini diangkat oleh Tuhan itu sendiri dan menjadikan mereka sebagai pewarta dan penyalur rahmat. Elizabeth menjadi bunda ibu Yohanes Pembaptis dan Maria menjadi bunda putra Allah Yesus Kristus.
Maria dengan penuh kerendahan hati, dengan terbuka menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Dan dia menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dia, menjadikan dia sebagai bunda putra Allah. Karena itu pesan terakhir untuk kita sekalian. Apapun tugas, pekerjaan yang kepercayaan yang diberikan kepada kita, baiklah kita terima dengan penuh rendah hati. Dengan kerendahan hati kita terima dan kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita jadikan diri kita sebagai tanda penyalur rahmat dan berkat bagi sesama kita. Semoga dalam kebersamaan hidup kita dengan yang lain selalu tercipta ketenangan, kedamaian, dan